Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Muhammad Idris pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Pada pertemuan kali ini dengan tema Ayo mengaji dan mengkaji surah At-Tin. Siswa hebat yang dirahmati Allah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu membaca surah At-Tin dengan tajwid yang benar dan pelafalan yang tepat. Kemudian berikutnya mengidentifikasikan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Berikutnya yaitu memahami kandungan surah At-Tin. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan kemampuan mengamalkan ajaran yang terkandung dalam surah At-Tin dalam perilaku sehari-hari. Selanjutnya mari kita membaca dan mengartikan surah At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat pertama. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan zaitun. Ayat kedua. Waturi sinin. Demi gunung Sinai. Wahadal baladil amin. Demi negeri Mekah yang aman ini. Kita lanjut dengan ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Ayat kelima. Thumma radadnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya. Ayat berikutnya. Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal kebajikan, maka mereka akan memperoleh pahala yang tidak ada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Sadaqallahul azim. Nah, nanti kita akan membahas apa itu surah Atin, kemudian apa makna secara harfiah daripada kata Atin, kemudian mengapa kita harus membaca surah Atin dengan baik dan benar, kemudian berikutnya itu bagaimana cara memahami kandungan surah Atin, dan untuk apa kita mengamalkan ajaran yang terkandung dalam surah Atin dalam perilaku sehari-hari. Anak-anak Bapak yang sangat Bapak sayangi, jadi apa itu surah Atin dan apa makna harfiah dari kata Atin? Nah, di sini jelas bahwa surah Atin merupakan surah yang ke-95 dari 114 surah dalam Al-Quran. Nama surah Atin diambil dari awal surah Atin pada ayat pertama yang merupakan makna harfiah yaitu buah tin. Surah Atin terdiri dari 8 ayat. Kemudian surah Atin termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, kenapa dinamakan Makkiyah? Karena surah Atin itu adalah surah ataupun ayat atau kalam Allah yang diwahyukan di kota Makkah. Nah,
Sekarang mengidentifikasikan hukum bacaan nun sukun ataupun tanwin. Jadi mengapa kita harus mengidentifikasikan hukum bacaan nun sukun ataupun tanwin? Karena hukum bacaan nun sukun ataupun tanwin merupakan bagian penting dalam membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid, serta dengan memahami dan mengidentifikasikan hukum bacaan nun sukun ataupun tanwin, maka kita dapat membaca Al-Quran dengan lebih baik. Jadi menjaga keindahan dan makna ayat serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah alasan-alasannya. Yang pertama, memelihara keaslian bacaan Al-Quran. Yang kedua, menghindari kesalahan makna. Yang ketiga, meningkatkan kekhusyukan dalam ibadah. Kemudian yang keempat, bagian dari adab membaca Al-Quran. Yang kelima, membantu peningkatan kemampuan membaca. Dan berikutnya, yaitu memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Muzammil ayat 4, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil ataupun dengan cara perlahan-lahan yang bunyinya yaitu warattilil Qur'ana tartila. Siswa hebat yang dirahmati Allah, jadi hukum bacaan nun sukun ataupun tanwin ada empat. Yang pertama adalah idhar, yang kedua idgham. Idgham dibagi dua. Yang pertama adalah idgham bi gunnah dan yang kedua adalah idgham bila gunnah. Berikutnya itu iqlab, kemudian yang terakhir itu yang keempat adalah ikhfa. Hukum bacaan nun sukun ataupun tanwin. Jadi untuk yang kali ini kita bahas yaitu tentang idhar. Idhar artinya jelas. Bagaimana cara membacanya? Nun sukun ataupun tanwin dibaca idhar jika bertemu dengan 6 huruf halak. Nah, di huruf halak itu adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Jadi hurufnya ada 6. Itu yang pertama adalah alif, yang kedua adalah ha, yang ketiga adalah kha, yang keempat adalah ain, berikutnya ghain, kemudian ha. Contoh idhar. Ajrun ghairu mamnun. Nah, ini adalah contoh idhar. Karena kenapa? Tanwin bertemu dengan huruf ghain. Nah, berikutnya yaitu idgham. Idgham artinya lebur. Nah, idgham ada dua, idgham bi dan idgham bila gunnah. Idgham bi dibaca lebur dengan dengung jika nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf mim, nun, waw, ya. Contoh pada faman ya'mal. Itu karena kenapa? Karena nun mati bertemu dengan huruf ya. Nah, di berikutnya yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah dibaca lebur dengan tanpa dengung jika nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf lam, ra. Jadi huruf idgham bila gunnah hanya dua. Contoh bacaannya yaitu fawailul lil musallin. Nah, tadi sekarang yaitu iklab. Iklab artinya mengubah atau membalikkan bunyi nun mati ataupun tanwin nun mati menjadi mim mati bila bertemu dengan huruf menjadi mim mati. Contoh apabila bertemu dengan huruf ba. Contohnya kalla layum badanna. Tadi sekarang iklab. Iklab berikutnya ikhfa artinya samar-samar disertai dengung jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ta, sa, jim, dal, za, za, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, ka. Contoh kutubun qaimah. Selanjutnya adalah memahami kandungan surah At-Tin. Bagaimana cara memahami kandungan surah At-Tin? Itu yang pertama, yaitu dengan meningkatkan syukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Itu
dijelaskan pada ayat 1 sampai dengan 3, di mana Allah SWT bersumpah dengan hal-hal mulia seperti buah tin dan zaitun, kemudian Gunung Sinai dan kota Mekah. Ini mengajarkan kita untuk menghargai alam ciptaan Allah SWT, tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman dan lingkungan sekitar, kemudian dengan cara bersyukur atas makanan sehat, contohnya memakan buah-buahan dan makanan bergizi dengan niat bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian jangan lupa mengucapkan Alhamdulillah setelah makan. Yang kedua yaitu menjaga kesempurnaan diri sebagai makhluk terbaik. Itu dijelaskan pada surah At-Tin pada ayat 4. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini berarti siswa harus menjaga kesehatan tubuh, makan makanan sehat, rajin olahraga, dan menjaga kebersihan diri seperti mandi dan menyikat gigi. Kemudian menggunakan akal untuk kebaikan, rajin belajar, membaca buku, dan membantu teman yang kesulitan. Kemudian berperilaku baik, hormat kepada guru dan orang tua, berbicara dengan sopan kepada teman ataupun saudara. Di yang ketiga ini yaitu menjadi anak yang beriman dan beramal saleh. Itu pada ayat 5 dan 6 pada surah At-Tin, di mana Allah SWT menjelaskan bahwa hanya orang yang beriman dan beramal saleh yang akan diberi pahala yang besar. Jadi, cara mengamalkannya adalah melaksanakan kewajiban dalam beragama. Salah satunya yang wajib kita kerjakan adalah salat 5 waktu dan belajar. Nah, kemudian beramal baik, jadi membantu teman dalam kesulitan, kemudian berbagi makanan kepada teman ataupun tetangga yang membutuhkan. Kemudian yang keempat, percaya kepada hari pembalasan, yaitu dijelaskan dalam surah At-Tin pada ayat 7. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap perbuatan manusia akan dihitung oleh Allah SWT. Maka kita perlu berbuat baik selalu, hindari berbohong, mencuri, atau menyakiti teman, atau yang lain sebagainya. Ya, kemudian berani bertanggung jawab, mengakui kesalahan kita jika melakukan sesuatu yang salah, seperti merusak barang ataupun lupa menyelesaikan tugas sekolah. Yang kelima yaitu meneladani keadilan Allah SWT. Itu pada ayat terakhir yaitu ayat 8. Allah SWT adalah hakim yang paling adil. Siswa, jadi kalian semua itu dapat meneladani ini dengan bagaimana yaitu bersikap adil kepada teman, tidak memihak dalam permainan ataupun konflik, tidak memandang rendah orang lain, menghargai teman dari suku, agama, atau budaya yang berbeda. Jadi itu adalah kita harus meningkatkan nilai-nilai toleransi. Berikutnya yaitu untuk apa manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk terbaik dan apa tanggung jawabnya. Itu manusia diciptakan sebagai makhluk terbaik menurut surat At-Tin yaitu pada ayat 4 yang berbunyi laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, di sini adalah sebagai khalifah di muka bumi. Jadi tugas ini menuntut bahwa manusia untuk menjaga, memelihara dan mengelola bumi dengan bijaksana, di mana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian keberadaan manusia di dunia adalah untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, dan mengingatnya dalam setiap aspek kehidupan. Selanjutnya sih, dianugerahi akal dan sempurna. Jadi manusia diberi akal dan hati nurani untuk memahami kebenaran, membedakan antara yang baik dan buruk, serta mengambil keputusan yang bijak.
Tubuh manusia diciptakan dengan kesempurnaan, baik secara fisik maupun rohaniah, untuk mendukung perannya sebagai makhluk yang istimewa di antara ciptaan Allah lainnya. Nah, apa tanggung jawab manusia sebagai makhluk terbaik? Yaitu diantaranya beriman dan bertakwa kepada Allah, menegakkan keadilan, menjaga kesempurnaan diri, beramal saleh, menyampaikan risalah Allah, dan lain-lain. Sebagai penutup pada pertemuan kali ini, yaitu ada sebuah mutiara kata, kita adalah manusia diciptakan sebagai makhluk terbaik untuk menjalankan fungsi utama sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Hendaklah kita beriman, beramal saleh, menegakkan keadilan, dan memakmurkan bumi ini dengan tetap menjaga keselarasan dengan syariat Allah, dengan memahami dan menjalankan tugasnya sebagai manusia agar dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.